Satu-satunya bangunan yang tidak akan Allah hisab nanti di yaumul qiyamah adalah masjid. Rumah kita akan dihisab sama Allah. Dari mana beli batu bataknya, dari mana beli hebelnya, dari mana beli pasirnya, duitnya dari mana. Itu masih dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kontrakan kita. Ada yang punya kontrakan di sini? Apa yang kontrak? Semakin banyak pintunya, maka akan semakin banyak dihisabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بال ولن يديك رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بال لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Maka, serta seluruh Dewan DKM Masjid Baitur Rahman yang mohon maaf namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita semuanya panjang umur, sehat, afiat. Allah jaga mereka dengan sebaik-baiknya penjagaan. Allah berkah hidup mereka fid dini wal dunya wal akhirah. Serta jamaah Masjid Baitur Rahman, jamaah Musalla Al-Furqan, jamaah Masjid Darul Falah, yang insya Allah kehadiran kita di waktu yang mulia ini, di pagi hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini mendapat ridha berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Rasanya tidak pantas terucap dari lisan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Tentu saja rasa
syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kedua kaki kita untuk melangkah di rumah di antara rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sebagai hamba Allah yang beriman. Telah selesai kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah serta dilanjutkan kajian sampai waktu isyraq. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap kepada Allah langkah kaki kita semuanya mendapat berkah rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentu saja kebahagiaan bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat-tempat kebaikan. Ya, apalagi masjid ini merupakan tempat yang paling afdal yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat beliau, "Ya Rasulullah, tempat apa yang paling mulia di muka bumi ini?" Tentu kita sudah tahu bahwasanya tatkala ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afdalul bilad indallahi masajiduha." Sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Sebaliknya wa abghadul bilad, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim ketika beliau menjelaskan makna daripada afdalul bilad, kenapa masjid ini merupakan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, karena masjid ini merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala, buyutat ta'at, ya, tempat rumah-rumah Allah, tempat ketaatannya beradanya di masjid. Wa asasuha at-taqwa, dan asas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bermula dari masjid. Ya, kita sholat 5 waktu, kita berzikir, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tempat ini disebut dengan sebaik-baiknya tempat yang berada di muka bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masajiduha, yaitu masjid. Sebaliknya aswaq, suq, yaitu pasar. Di sini paling dekat pasar apaan, Pak? Pasar Minggu ya. Saya juga asalnya dari Pasar Minggu. Saya dari Pejaten Timur. Ya, cuma sekarang tinggal di daerah Fatmawati. Ya, kenapa suq itu, pasar-pasar itu merupakan kata Nabi kita Muhammad SAW tempat yang paling Allah benci? Ya, kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim dijelaskan memang suq itu, pasar, merupakan tempatnya al-aimanul kadzibah, banyaknya janji-janji, sumpah-sumpah palsu. Iya. Banyak naudzubillahi min dzalik, ya, pedagang-pedagang yang tidak jujur kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu biasanya di mana? Di suq, di pasar. Iya. Apalagi kalau udah sampai ngomong modalnya aja nggak segitu gitu, biasanya gitu. Ya nggak, sering kita ketemuin ya. Ya, modalnya aja nggak segitu bang. Gitu. Jangan tawar, jangan rendah-rendah dah. Ya itu kan udah aimanul kadzibah, kadang udah keluar-keluar kata-kata berdusta. Ya, apalagi banyak yang mungkin kata Nabi kita Muhammad SAW yang sampai memainkan timbangan, naudzubillahi min dzalik. Dan bahkan juga banyak tempat-tempat suq ini ya tempat-tempat lalai, lupa an dzikrillah, daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia buka jam 2, jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 7, jam 8. Masih aja itu di lapak ya. Salatnya kapan, kapan kerjaan ibadahnya. Ya. Yang menjauhkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah, ini suatu karunia yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita Allah izinkan untuk dapat melangkah ke tempat-tempat kebaikan, itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menginginkan kita
Bukan kita yang pengen pada hakikatnya, tapi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menarik hati kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk hadir ke tempat-tempat yang mulia. Salah satunya adalah masjid. Ya. Berapa banyak orang yang seger doang, bangun doang. Tapi kalau Allah nggak izinin, nggak bakal ngelangkah, dia berat kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Apalagi salah satunya adalah masjid. Masjid ini luar biasa. Bahkan dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabiyul Hikam Al-Muhammadiyah, dalam yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami radhiyallahu ta'ala wa ardah, bahwasanya satu-satunya dan salah satu, kalau tidak salah hadis tersebut, satu-satunya bangunan yang tidak akan Allah hisab nanti di yaumul qiyamah adalah masjid. Rumah kita akan dihisab sama Allah. Dari mana beli batu bataknya, dari mana beli hebelnya, dari mana beli pasirnya, duitnya dari mana. Itu masih dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kontrakan kita. Ada yang punya kontrakan di sini? Apa yang kontrak? Semakin banyak pintunya, maka akan semakin banyak dihisabnya. Kontrakan 20 pintu. Orang Betawi masih banyak kontrakannya biasanya. Orang Betawi sini masih banyak gak Jati Padang kontrakannya? Apa udah pada minggir ke Citayam semua ini? Ya. Nah, rumah kita, kontrakan kita, ruko kita, ya pokoknya semuanya bangunan-bangunan selain masjid ini semua akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masjid enggak bakal dihisab. Ya, sebab apa ya? Sebab tiangnya aja, tanahnya aja wakaf, tiangnya aja pemberian dari orang lain. Ya, yang dihisab ya orang yang ngasih. Ya, tapi kalau bangunannya sendiri nggak bakal dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi orang yang punya gedung-gedungan, rumah-rumah gede. Iya, pagarnya aja lebih tinggi daripada rumah kita gitu. Itu semakin akan lama dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu, ya, salah satu doa dan mungkin satu-satunya doa yang gak akan pernah kita baca apa? Rasulullah itu minta dihidupkan dalam keadaan miskin. Rasulullah minta diwafatkan dalam keadaan miskin. Dan Rasulullah minta dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah bersama orang-orang miskin. Allah mahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, wafatkan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya nanti di yaumil qiyamah bersama orang-orang miskin. Gak bakal kita baca tuh, ini buktinya aja gak ada yang aminin tadi saya baca doa. Iya, tapi kalau ya Allah mudah-mudahan hidup saya berkah dunia akhirat. Amin, pasti kita jawab. Ya Allah mudah-mudahan jadikan putra putri kami anak yang soleh dan solehah. Amin pasti. Ya Allah mudah-mudahan usaha kita lancar. Amin pasti. Minimal kita aminin dah. Jangan kita baca deh. Kita aminin aja, kita aminin pasti. Tapi pernah gak saya tanya, bapak-bapak di sini ada selama hidupnya, ya Allah hidupin saya dalam keadaan miskin. Ada saya selama sebujuk-bujuk, kalau orang Betawi bilang sebujuk-bujuk, ya sholat di masjid 5 waktu, apalagi sholat Jumat, itu gak pernah dengar imam baca doa ini, gak pernah. Ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Jamaahnya semua jawab amin, belum pernah kita dengar. Ya, ini luar biasanya. Ya, karena memang ya orang miskin ini kena kata Nabi kita Muhammad SAW, semakin banyak nanti ya harta yang kita didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin lama juga hisab kita nanti di yaumul qiyamah. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang bernama sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala wa ardah, salah satu sahabat Rasulullah yang kaya. Ya, kalau kita bilang tajir melintir, sultannya Madinah waktu itu. Ya, kan orang banyak yang bilang sultan sekarang begitu ya. Nah, sultannya Madinah ketika itu salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala wa ardah. Bahkan Rasulullah SAW pernah memanggil sahabat Abdurrahman bin Auf ini, apa kata Rasulullah? Ya Abdurrahman bin Auf, engkau merupakan salah satu orang dari sahabatku
yang masuk surganya belakangan. Yang masuk surga belakangan. Ditanya sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kenapa ya Rasulullah? Karena banyaknya harta yang engkau miliki selama engkau hidup di dunia. Masya Allah. Kita kira-kira kalau Rasulullah bilang yang begitu tuh, dipanggil kita habis selesai sholat subuh dipanggil sama Rasulullah. Ente masuk surganya belakangan dibandingkan sama jamaah yang lain. Kira-kira kita bisa tidur apa kagak tuh? Masuk sih surga, masuk, cuma belakangan. Kira-kira kita bisa tidur gak Pak? Jangan kan tidur, disediain nasi uduk sama bini kita kagak ketelan rawannya kan begitu. Udah dibilang sama Rasulullah begitu. Karena banyaknya harta yang kau miliki. Langsung pulang Sayyidina Abdurrahman bin Auf nih. Ya, hartanya semuanya disedekahin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan beliau punya kebun korma paling luas saat itu. Ya, pada zaman baginda Rasulullah SAW itu kormanya bukan dijual-jualin, dibagi-bagiin. Ya, ada lapak dalam satu riwayat dijelaskan dalam kitab As-Sahabah, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, itu ada lapak di pasar. Nggak ada orang yang bisa beli, nggak ada, jangankan beli, nggak ada orang yang bisa nyewa di lapak itu karena saking mahalnya itu lapak. Ya, kalau sekarang kita di sini mall mana yang paling mahal kalau nyewa? Pondok Indah misalkan, ya, Plaza Senayan. Ya. Orang susah tuh mau nyewa di situ. Sama sahabat Abdurrahman bin Auf disamperin, yang punya lapak dibeli. Itu lapak dibeli sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian enggak disewain kagak. Dipanggilin tuh sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat orang-orang Yahudi yang pengen tijarah, yang pengen dagang dipanggilin juga. Pakai aja tuh. Saya sedekahin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ya pokoknya hartanya dibuang-buangin habis itu kalau bahasa kita. Ya, hartanya dikeluar-keluarin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam suatu riwayat kisah yang masyhur, ya, ada orang Madinah sahabat baginda Rasulullah SAW yang punya korma yang busuk dibeli juga. Saking orang beliau ini pengen ngeluarin hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya dalam riwayat kisah yang masyhur yang mungkin bapak-bapak pernah dengar, ketika itu ada utusan dari Yaman, raja dari Yaman datang ke Madinah. Ya, utusan ini nanya sama para sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya utusan raja Madinah, raja Yaman. Raja Yaman lagi sakit. Ya, nggak ada obat kecuali harus berobatnya dengan korma yang udah rada busuk. Siapa di sini yang punya korma busuk? Ya. Akhirnya para sahabat nunjuk siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya. Korma yang busuk udah dibeli semuanya ame Abdurrahman bin Auf. Radhiyallahu ta'ala wa arda. Akhirnya utusan raja ini datang ke rumah sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf, kami mendengar saya utusan dari Yaman. Kata dokter yang ada di Yaman, raja di Yaman sakit. Salah satu obatnya itu adalah korma Madinah yang busuk. Saya udah nanya ke sono kemari, katanya korma yang busuk dibelinya semuanya mengkau. Padahal maksud dari sahabat Abdurrahman bin Auf ini, beliau membeli korma yang busuk tujuannya buat apa? Buat sedekah. Kan kasihan temennya tuh punya korma busuk-busuk, dibayarin. Itu orang udah saking tajirnya itu kalau bahasa kita. Orang udah saking bingung mau buang duit kemana. Ya enggak? Ada orang sini, orang Jati Padang beli ke pasar cuma beli jambu busuk. Kagak ada. Dipulang-pulang dimarahin sama bininya, lu mau ngapain bang, mau jambu busuk begini lu beli. Kan begitu. Nah ini beliau ini saking banyaknya duit dan pengen bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau memang kata baginda Rasul takut masuk surganya belakangan nih, pengen kalau bahasa kita buang-buang duit lah. Pengen bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya Masya Allah, iya benar saya punya tuh korma busuk, saya habis bayarin. Apa kata utusan raja itu? Ya, saya bayarin sampai 70 kali lipat. Ya Allah.
tadinya niatnya pengen bantuin orang, pengen bahasa kita gitu, pengen buang-buang harta, tapi malah dibayarin 70 kali lipat. Ya. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Ya, perumpamaan orang yang bersedekah, yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti perumpamaan satu pohon ada 7 batang. Ya, satu batangnya ada 100 ranting. Jadi Allah balas sampai 700 kali lipat, itu minimal. Au ila ad'afin katsirah, atau bilangan yang enggak pernah kita tahu. Itu luar biasa. Ya. Nah, bangunan-bangunan ini semuanya akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali masjid. Ya. Dan juga kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya masjid ini pun nanti menjadi salah satu bangunan yang akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid pertama kali apa Pak? Masjid pertama kali Masjidil Haram. Allah izinin tuh masjid pertama kali yang Allah izinkan untuk masuk ke dalam surga adalah Masjidil Haram. Sebab Masjidil Haram merupakan bangunan pertama kali, masjid pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala dirikan di muka bumi ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Bangunan pertama kali yang Allah ciptakan adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Dan itu Ka'bah nanti akan masuk dulu. Lalu kemudian Masjid Nabawi. Ditemani sama Masjidil Aqsa. Sebab 3 masjid ini merupakan 3 masjid yang berada di kota suci kita sebagai umat Islam. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan la tusyaddur rihal illa thalathati masajid. Janganlah kalian mempunyai keinginan berpergian itu kecuali ke 3 masjid. Masjid yang pertama adalah Masjidil Haram. Lalu kemudian wa masjidi hadza, kata baginda Rasul, masjidku ini. Wa Masjidil Aqsa, dan juga Masjid Aqsa. Jadi dalam kata baginda Rasulullah, jangan ada dalam diri kita itu keinginan buat pergi kemana-mana kecuali ke 3 masjid ini. Pertama Masjidil Haram yang ada di kota suci Mekkah. Lalu kemudian Masjid Nabawi yang ada di kota suci Madinah. Dan juga yang ketiga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya. Jadi tanamkan dalam diri kita keinginan kita berpergian ziarah pertama kali dalam diri kita adalah ke 3 masjid ini. Baru habis itu masjid-masjid yang lain. Masjid Al-Jabar, nggak apa-apa. Masjid Kubamas. Ya, sekarang udah rada kurang laku Masjid Kubamas. Yang laku apa sekarang? Al-Jabar. Sampai ditutup tuh masjid. Saking banyak yang orang yang datang. Ya, boleh nggak apa-apa sebenarnya. Ya, cuma keinginan yang la tusyaddur rihal. Jangan pengen banget kecuali ke 3 masjid ini. Nah, ketiga masjid ini nanti akan Allah izinkan masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Lalu kemudian masjid-masjid yang lain. Termasuk masjid apa ini? Baitur Rahman. Ya, Baitur Rahman Jati Padang Poncol. Apa tadi saya masuk dari depan jalan Jati Padang Poncol. Ya benar ya? Ya, sebagian masjid Baitur Rahman banyak. Ya, saya kemarin pengen kemari sebelum nanya sama Bang Ari. Masjidil Rahman, saya klik aja Masjid Baitur Rahman. Banyak banget Masjid Baitur Rahman. Ada Baitur Rahim kan banyak. Ya, nanti Masjid Baitur Rahman Jati Padang masuk nih Allah izinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjidnya dulu, jamaahnya. Kira-kira jamaahnya masuk juga enggak nih? Insyaallah. Ya. Kan saya sering sampaikan di beberapa kajian-kajian ya. Ini masjid bakal Allah izinin masuk ke dalam surga. Ya sebab rumahnya Allah. Namanya rumah. Ya pasti Allah izinin masuk ke dalam surga, itu udah pasti. Ya. Nah tatkala Masjid Baitur Rahman ini nanti Allah izinkan masuk ke dalam surga. Dalam hadis tersebut Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan ketika satu-satu masjid nanti Allah izinkan masuk ke dalam surga. Ini masih giliran Masjid Baitur Rahman nih mau masuk ke dalam surga. Ya. Sebelum masuk ke dalam surga, ini masjid bakal ditanya dulu sama Allah Subhanahu wa taala.
wahai masjidku, masjid Baitur Rahman, sebelum engkau masuk ke dalam surgaku, ada enggak yang engkau pengen ajak masuk ke dalam surga? Kata siapa nih Pak? Assalamualaikum. Ini rade-rade kajian subuh begini enakan nyender aja ya. Ya kira-kira tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya, wahai masjidku, nih kita anggap masjid Baitur Rahman. Nah, ini masjid Baitur Rahman pengen masuk ke dalam surga. Kata Allah, ntar dulu, jangan masuk surga dulu. Ada nggak yang mau diajak? Kata siapa nih? Ya saya ulangin lagi nih biar connect di kita. Nasi uduk emang udah siap belum kan? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya sama masjid, ya masjid Baitur Rahman, sebelum engkau masuk ke dalam surga aku, ada enggak yang engkau pengen ajak? Kata siapa nih? Kata saya tadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertanya dulu Allah, sebelum kau masuk dalam, ada yang mau diajak enggak? Ya. Apa kata masjid? Naam, ada ya Allah. Siapa? Kira-kira siapa ya Pak? Assalamualaikum. Jawab aja saya gitu yang diajak. Giliran masuk ke mall mau diajak makan mau duluan. Kira-kira siapa nanti di masjid bakal jawab yang pertama kali diajak yang masjid masuk ke dalam surganya siapa kira-kira? Ketua DKM masjid kira. Imam masjid. Makmum. Ntar dulu belakangan apalagi makmum. Ya, datangnya kalau udah komat. Ya, datang kalau ada gurunya udah datang, kalau gurunya nggak datang gue di rumah aja dah. Ya, siapa kira-kira yang bakal Allah izinin? Yang bakal diajak pertama kali? Hah? Nah, iya. Adalah yang pertama kali adalah orang-orang yang pertama kali yang diajak adalah orang yang mewakafkan tanahnya buat masjid. Ini dulu dong, jangan dilupain dulu nih. Ya. Adalah orang yang mewakafkan tanahnya. Ya Allah, saya pengen ajak siapa? Orang yang mewakafkan tanahnya ya Allah. Sebab tuh orang mewakafin tanahnya, sebab tuh keluarga wakafin tanahnya, saya berdiri. Bener gak? Ya. Coba kalau yang wakafin nih. Wah jadi kontrakan berapa pintu nih lumayan. Tapi karena diwakafkan jadi masjid, berdiri di masjid. Ya. Yang wakafin. Lalu kemudian yang kedua siapa? Tadi orang yang membantu bersedekah dalam masjid. Orang-orang yang mewakafkan hartanya. Pertama tadi orang yang mewakafkan tanahnya. Yang kedua adalah orang-orang yang mewakafkan ya Allah hartanya di jalanmu demi berlangsungnya. Jadi maksudnya selama masjid ini berdiri. Ya enggak? Ada yang wakafin karpet. Ada yang ngasih lampu. Ada yang wakafin apa ini AC. Ini lumayan juga AC-nya dari tadi ini dingin juga nih saya masuk. Ada yang wakafin apa ini? Mic dan yang lain. Ini orang yang pertama kali, yang kedua yang akan masjid ajak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf lahir batin ini. Ya, jadi pengurus-pengurus rada belakangan dulu. Ya, imam, makmum, jamaah yang lain ada belakangan dulu, ditanyain dulu laporan tahunannya, laporan mingguan ditanyain dulu, laporan bulanannya ditanyain dulu, karena ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi orang-orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ini nanti yang akan diajak amin masjid masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan pelit-pelit jadi orang. Ya, keluarkan harta. Makanya salah satu kata baginda Rasul, 3 hal yang akan amal jariah ini terus mengalir walaupun kita udah nggak ada apa ya? Sedekah jariah. Ingat. Ya. Ini karena selama karpet masih ada, selama ini masjid masih berdiri, ini akan terus mengalir pahalanya. Walaupun kita udah nggak ada. Walaupun yang mewakafkan udah nggak ada, walaupun kita ntar udah nggak ada, tapi karena kita terus beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi buat bangunan yang paling utama di sisi Allah. Ya, udah pasti Allah utamain juga dia sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya nanti ini yang bakal diajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang dermawan ini, as-sakhi, orang-orang yang dermawan ini, maka masjid ini tetap berlangsung. Kan begitu. Kan biaya perawatan coba tanya dah sama ketua masjid, sama pengurus-pengurus masjid. Ya, kan biaya perawatan luar biasa. Bener nggak? Ya, ini karpet nih, kalau kagak divakum seminggu aja, waduh, makmum udah pada bangkis mulu. Timbang sujud gitu ya. Listriknya, perawatannya, segala macamnya ya, kerannya, kamar mandinya ya, ini kan semua mengeluarkan biaya. Itu dari mana ya? Dari perputaran kita juga. Sedekah yang jamaah keluarkan untuk masjid ya, makanya nggak salah kalau orang yang kedua ini adalah orang yang akan masjid ajak masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sering sampaikan di beberapa kesempatan, maka jadi orang jangan bakhil-bakhil, jangan pelit. Al-bakhilu ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah wa qaribum minan nar. Orang bakhil itu, tahu bakhil? Pelit. Orang pelit itu ba'idun minan nas, bakal jauh dari orang lain, bakal jauh dari saudara, bakal jauh dari teman. Saya tanya deh bapak-bapak yang di sini, emang pengen punya teman pelit? Assalamualaikum. Ini pade emang rada-rada oleng kalau diajak ngobrol waktu subuh tuh, rada-rada oleng. Enakan sembari megang jisam saya mau. Ya, nggak ada yang mau kita punya teman pelit, bener nggak? Waduh, nggak bakalan ditemenin. Wa ba'idun minallah, dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar. Naudzubillah. Dekat daripada neraka. Tetapi wasakhiyu, orang sakhi, orang apa sakhi? Dermawan. Ya, qaribum minan nas. Ya, bakal dekat sama manusia. Masya Allah. Kita kalau punya teman baik banget deh. Masya Allah, itu luar biasa dah. Ya enggak? Hablum minan nasnya baik gitu, luar biasa. Wa qaribum minallah, dekat ame rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qaribum minal jannah, dekat ame surga. Wa ba'idun minan nar. Sebaliknya, dekat ame surga, jauh dari neraka. Makanya kan Pak, ketika neraka itu diciptakan nama Allah Subhanahu wa taala, tatkala neraka itu diciptakan nama Allah Subhanahu wa taala, lamma khalaqatillah an-nar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, neraka bertanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, liman khalaqtani?" Ya Allah, sesungguhnya Engkau ini menciptakanku buat siapa? Ini kata siapa nih? Kata neraka. Neraka nanya sama Allah, "Ya Allah, Engkau menciptakanku dengan luar biasanya panasnya, dahsyatnya api neraka ini. Buat siapa sebenarnya ya Allah?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab kepada makhluk yang bernama neraka, "Sesungguhnya aku menciptakanmu limutakabbirin wa bakhilin." Ya, yaitu bagi orang-orang yang takabur, yang sombong, wa bakhilin, dan juga orang-orang yang pelit. Jadi orang sombong, orang belagu, kalau bahasa kita, kalau orang Betawi bilang orang belagu. Sebab al-kibriya uridai, sombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa bakhil, buat orang yang pelit. Yang pelit-pelit dah makanya dah ya, duit jangan pakai disimpan-simpan, buat apaan emangnya? Sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada kamu sedekah itu duit kita keluar malah jadi amsyong, enggak ada. Ya. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bal yazdad. Bahkan akan semakin bertambah. Itu janji dari Rasulullah SAW. Nggak ada kamusnya orang yang sedekah, nggak ada kamusnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta yang halal ya. Maka dia akan jatuh miskin, nggak ada. Ya. Minimal Allah jaga dari bala kan gitu. Ya. Nah jadi memang neraka itu diciptakan buat apa ya? Buat orang-orang yang miskin dan juga orang-orang yang bakhil. Ya. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW
Beliau Pak di Isra Mi'raj kan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul? Ketika aku pengen masuk ke dalam syurga, ra'aitu maktuban ala babil jannah, kata Rasulullah. Pas begitu saya mau masuk syurga, saya ngelihat tulisan tuh. Saya ngelihat banner gede banget di depan pintu syurga. Tulisan. Ya, kan kita biasa begitu. Kita kalau pengen ke restoran yang rada cakepan dikit. Udah pernah ngajak bininya nggak ke restoran yang rada cakepan dikit? Yang rada enakan dikit. Restoran mana? Di sini yang paling enak. Assalamualaikum. Sebelum saya tanya bininya nih, saya tanya bapak-bapaknya dulu. Ya, udah pernah ngajak bininya ke restoran mana yang rada enakan dikit? Hah? Yang makan pakai pisau tuh. Pakai isi pisau, pakai garpu. Ya, biasanya kan kalau restoran-restoran yang rada-rada cakep, ada baca nih di depan tuh. Apa bacaannya? Ya, pengamen dilarang masuk, kan gitu. Pengemis dilarang masuk. Itu biasanya ada tulisan itu. Benar nggak? Ya, ini biasa di warkop mulu ya. Jadinya. Yang bisa ngutang di warung sila ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam syurga, itu kata baginda Rasul, "Ra'aitu maktuban ala babil jannah." Sebelum saya masuk syurga, saya udah ngeliat tulisan tuh di pintu syurga. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pintu syurga? Sesungguhnya ini muharramatun. Kata syurga nih, ini muharramatun ala bakhilin wa mutakabbirin wa akin wa nammamin. Kata syurga, bahasa kita Dani. Ya. Aku melarang bakhil orang pelit masuk. Wa mutakabbirin orang takabur sombong. Wa akin orang yang durhaka sama orang tuanya. Wa namamin dan orang yang suka mengadu domba. Ya kan kita sering lihat tuh sekarang banner-banner di perempatan-perempatan ya, nggak pengumuman kah atau nggak acara-acara. Itu di pintu surga juga ada tulisannya. Kalau bahasa kita ini bahasa Betawi bilang orang pelit kagak boleh masuk. Orang belagu nggak boleh masuk. Ya, orang yang durhaka sama orang tuanya nggak boleh masuk. Wan namamin dan orang yang suka ngadu domba nggak boleh masuk. Ya, makanya jangan pelit-pelit jadi orang. Enggak surga izinin masuk ke dalam surga. Orang belagu jangan belagu-belagu jadi orang. Siapa yang mau nyolatin kita ntar kalau kita belagu. Siapa yang mau mandiin kita bisa mandiin diri. Siapa yang mau nyolatin kita, siapa yang mau nguburin kita. Ya sebab kan akhlak itu luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita, betul Pak? Enggak, saya sering sampaikan itu di beberapa kesempatan. Sampai kita pengen akhir hayat kita, bukan akhir hayat lagi. Sampai sebelum kita dibawa ke liang lahat, kita udah meninggal nih. Dibawa kita ke liang lahat, yang dilihat apanya? Akhlaknya, bener nggak? Ini orang disolatin di sini nih, kan pasti keranda di sini nih, keranda nih. Keranda di mana? Di sini kan pasti. Ya. Tatkala nih jenazah pengen disolatin, tatkala nih jenazah pengen dibawa ke kuburan, udah disolatin malah biasanya. Ya, habis disolatin biasanya kan ada kiainya, ada gurunya, ada ustadznya. Bilang apa? Isyhadu anna hadzal mait min ahlil khair. Jamaah semua bilang khair. Kata yang belakang, emang yang mati Bang Khoir. Ya, begitu. Yang dipersaksikan adalah apa? Akhlaknya. Belum pernah saya dengar tuh nyolatin orang nyolatin orang meninggal. Ya. Ini orang yang meninggal orang kaya, enggak pernah saya dengar. Yang punya kontrakannya banyak, kagak pernah saya dengar. Tapi yang dipersaksikan adalah kebaikannya. Persaksikanlah bahwasanya jenazah ini min ahlil khair. Ya, artinya sampai kita pengen dibawa ke liang lahat, ke liang kubur, yang tetap menjadi persaksian orang-orang adalah kebaikannya. Makanya jangan sombong-sombong jadi orang. Berabe nanti kalau orang persaksikan kita nggak baik gimana? Antum syuhada Allah fil ard, kata Rasulullah SAW. Ketika aja di jenazah Pak lewat nih. Jenazah lewat satu, jenazah yang pertama para sahabat nyeritain kebaikan. Ya Allah, ini sahabat kita ini tetangga kita ini rajin banget sholatnya, rajin banget ikut halaqah ilmunya sama Rasulullah, rajin banget sedekahnya sama saudara, sama tetangga, baik banget.
Dia lagi ceritain begini nih para sahabat. Baginda Rasulullah SAW lalu kemudian menjawab amin, amin, amin. Ya. Lalu kemudian lewat lagi. Apa? Jenazah yang kedua. Jenazah yang kedua ini diceritain ini gak baik-baik. Ya Allah ini jenazah yang kedua. Ya, agak pernah ngaji. Sama orang pelit banget. Begitu belagu. Salam aja agak pernah. Melengos aja dia. Masa gitu begitu. Ya, lalu kemudian baginda Rasulullah SAW wajabat. Ya, Rasul menjawab dalam suatu riwayat amin, amin, yang dalam riwayat lain wajabat. Maka wajib baginya. Sahabat yang lain pada denger nih. Rasulullah bilang wajabat. Nggak ada yang berani nanya. Yang berani nanya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa yang kau katakan tadi wajabat. Sama jenazah yang pertama sama jenazah yang kedua. Kata baginda Rasulullah SAW, tadi jenazah yang pertama lewat kalian menceritakan kebaikan-kebaikan tentang dirinya. Maka aku mendengar dari malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, jenazah yang pertama itu akan Allah masukkan ke dalam surga. Maka aku bilang wajabat. Maka wajib baginya masuk ke dalam surga. Lalu kemudian jenazah yang kedua lewat, engkau menceritakan tentang keburukannya. Manusiawi memang. Ya. Lalu kemudian aku menyaksikan malaikat Jibril, aku mendengar malaikat Jibril bilang walahu annar, baginya masuk dalam neraka. Aku bilang wajabat. Apa kata Rasulullah? Antum syuhada Allah fil ard. Kalian ini saudara-saudaranya, kalian ini teman-temannya, kalian ini tetangga-tetangganya merupakan saksinya Allah yang ada di dunia. Allah bagaimana saksinya ada di dunia? Kalau saksinya mensaksikan baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat dirinya menjadi orang baik. Makanya hati-hati juga. Makanya kata guru saya waktu dulu saya ngaji tentang hadis ini, hati-hati juga kita kalau lagi di tengah jalan nih kan kadang kita begitu, lagi di tengah jalan sholat tiba-tiba nyolatin jenazah. Kalau kita nggak tahu jenazah ini minal khair apa enggak, ya, jangan bilang minal khair aja. Atau enggak minimal kita tahu dia ini mati dalam keadaan Islam. Kita lagi sholat, lagi jalan nih ke daerah Bekasi. Ya, sholat Johor tiba-tiba ada sholat jenazah. Kita nggak tahu nih orang min ahlil khair apa enggak. Kita jangan main asal nyaksi-nyaksiin aja. Tapi tanamkan dalam diri kita yang kita sholatkan ini, ya namanya disolatin di masjid berarti dia merupakan orang yang beriman, orang Islam. Ya, maka namanya orang Islam min ahlil khair. Kita nggak tahu nih orang ini min ahlil khair apa enggak. Kan kita nggak tahu yang kita sholatin. Kecuali kita sholatin tetangga kita tahu. Kita sholatin saudara kita. Ya, sebab apa? Nanti persaksian kita akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini dia disolatkan di dalam masjid berarti dia min ahlil khair. Gitu. Ya, jadi jangan sombong jadi orang. Sebab ini nanti yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala larang juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, yang Allah izinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama masjid adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi setelah orang yang ngewakafin, kemudian setelah orang yang sedekah, baru tuh orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya. Sebab masjid ini akan berlangsung kegiatannya kalau ada orang yang makmurin. Rasulullah kan udah bilang, bapak-bapak sudah tahu hadisnya, di mana nanti kata Nabi kita Muhammad SAW, la taqumus sa'ah, nggak bakalan terjadi hari kiamat, atau tanda-tanda di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya masjid, megahnya masjid, tapi nggak ada orang yang ngisi. Itu masjid gede banget. Orang pada foto, orang pada tamasya di situ, jajanan banyak. Giliran sholat kagak ada yang masuk, masih tetap jajan cilung di luar, cilor di luar, nggak ada yang masuk. Coba deh, kenapa Masjid Al Jabar itu ditutup? Kenapa? Sama pemerintah Pemkot Jabar. Hah? Ya karena banyaknya sampah. Ya, berarti kan kalau banyaknya sampah orang menjadikan tempat itu tamasya, bukannya tempat buat ibadah. Padahal orang-orang yang memakmurkan masjid adalah memang orang-orang nih itu.
Udah pasti ada nih, pasti di masjid kaligrafinya pasti ada. Salah satunya itu tuh. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Kalau dalam ilmu nahwu, innama itu hanya orang-orang. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memakmurkan masjid ini memang orang-orang yang beriman, orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Jadi orang-orang yang beriman aja memang yang memakmurkan masjid. Kalau nggak beriman, nggak bakalan. Walaupun rumahnya sejengkal gitu dari masjid. Bener gak? Walaupun rumahnya sejengkal dari masjid nih. Malah kadang-kadang merasa keberisikan. Saya bingung. Ya dia protes. Kalau bisa jangan pakai toa luar, pakai toa dalam aja. Gitu. Ada orang sini yang begitu. Mana orangnya? Ya rumah di depan masjid. Bahkan dalam kitab Bulughul Maram. Dalam beberapa kitab fikih dijelaskan. Enggak sah. Itu yang ekstrim. Pendapat ulama Syafi'iyah yang rada-rada ekstrim. Yang enggak sah. Orang sholat tetanggaan ame masjid. Tapi dia enggak sholat di dalam masjid. Ya. Walaupun tidak sah di sini bukan berarti tidak membatalkan. Tapi kurang afdol. Ada orang yang 500 meter, 1 kilo bahkan 2 kilo. Dia mau datang ke masjid. Karena memang ditanamkan dalam dirinya keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang memakmurkan masjid juga salah satu orang-orang yang nanti akan Allah izinkan masuk ke dalam surga bersama masjid-masjid. Jadi makmuri masjid. Ibadah kita semana sih? Enggak. Kan syafaat itu nanti di yaumul qiyamah banyak, Pak. Ya, syafaat dari Rasulullah, syafaatul uzma itu dari Rasulullah. Ada juga syafaat dari guru-guru kita, ada juga syafaat. Ada syafaat dari teman-teman, ada syafaat dari teman. Ya, ini masjid memberi syafaat kepada kita, ada juga. Jadi bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk Allah izinkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya di sini nama Allah Subhanahu wa taala untuk terus dalam berbuat kebaikan, apalagi ini bulan Muharram awal pertama kali ya, bulan-bulan yang berada dalam Islam awal tahun. Sekarang baru tanggal berapa nih? Kemarin Minggu Jumat 10 12 ya. 12 ya. 10 Muharram kan Jumat ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya benar. 12 Muharram masih awal-awal. Enggak berasa tahu-tahu deh awal tahun aja, awal Muharram. Ya. Emang di antara tanda-tanda hari kiamat kata Rasulullah apa? Ya taqarrabaz zaman. Waktu itu enggak terasa. La taqumus hatta yataqarrabaz zaman. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ya taqarrabaz zaman. Waktu itu terasa dekat. Fatakunu sanah kasyahr. Setahun seperti sebulan. Perasaan baru kemarin nerima kupon daging udah nerima lagi kita nih. Ya, perasaan baru tahun kemarin kita puasa, lebaran udah dapat THR lagi nih kita. Perasaan baru kemarin bakar jagung, besok udah mau bakar jagung aja. Sekarang aja nih 2023 udah gak berasa nih bulan apa nih? Juli, akhir Juli ya. Besok udah Agustus. Tuh, perasaan tuh cat di jalanan masih ada bekasnya 17-an. Begitu tuh. Ya enggak? Ngecat jalanan tuh yang buat 17-an tuh. Perasaan baru kemarin kita ngecat jalanan, besok udah mau ngecat jalanan lagi 17 Agustus. Fatakunu sana kasyahr. Setahun seperti sebulan enggak berasa. Wasyahru kal yaum. Wasyahr kal usbu. Sebulan seperti seminggu. Iya enggak? Perasaan baru kemarin bayar cicilan motor, udah deh dateng aja lagi nih. Yang ngontrak coba dah. Perasaan baru kemarin bayar kontrakan, nggak udah bayar lagi. Yang enak yang punya kontrak, yang punya kontrak lah. Iya kita udah nerima duit lagi nih. Ya nggak berasa. Ya, saya ngajar beberapa tempat bulanan aja, saya kadang lupa di WA dulu. Saat besok jangan lupa ngaji bulan lah. Iya udah sebulan aja berarti. Ya, wal usbu kal yaum, seminggu seperti sehari. Nggak berasa tahu-tahu udah nunggu Jumat lagi, Jumat lagi gitu. Hari Minggu lagi. Wal yaum kas-sa'ah.
sehari seperti sejam. Tahu-tahu coba deh, ini pegang omongan saya. Tahu-tahu besok nggak berasa bapak-bapak sholat subuh lagi di sini. Lah ya Ustadz baru ngomong perasaan ya, perasaan baru tadi tuh tengiang-ngiang, ini sekarang gue udah sholat subuh lagi. Wasa'ah kalahzah. Ya, sejam seperti ya, sekejap, ya, sedetik, ya, sekejap gitu, nggak berasa. Ini saya udah ngomong aja, tahu-tahu udah jam berapa itu? Bang Ari udah ngelatin jam aja dari tadi. Nasi uduk udah ada, udah disiapin. Nggak berasa. Ya ini adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Ya mudah-mudahan kita semua istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Allah berkah hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kutin sholawat ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a batila batila warzuqna tinabah. Allahumma yassir lana umurana ya muyassir kulli asir yassir muradana wasahil fuadana bifadlikal wasi'. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minir rasyidin. Rabbi fili wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.